Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Pada saat ini kita akan mendengarkan dan kita akan melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Omutrando Sihombing, di mana beliau sekarang adalah sebagai CGP Komisi Angkatan yang ke-7. Di mana susunan acaranya adalah yang pertama kata sambutan oleh protokol, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan berdiri sikap sempurna, yang ketiga doa buka oleh Bapak Rudolf Manurung, yang keempat mendengarkan materi yang dijabarkan nanti oleh Bapak Omutrando Sihombing, yang kelima ucapan terima kasih atau closing statement, yang keenam adalah doa tutup nanti yang dibawakan oleh Bapak Giras Sitorus. Oke, yang pertama masuk kita pada pertama yaitu kata sambutan oleh protokol. Kita sudah akan selesai. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bersama-sama berdiri dengan sikap sempurna. Peserta silakan untuk duduk. Sekarang kita akan berdoa buka yang dipimpin oleh Bapak Rudolf Manurung. Berhubung beliau masih belum datang, digantikan oleh Pak Tambah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tentu kami Tuhan banyak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan memberkati kami, boleh melakukan aktivitas kami, proses belajar mengajar hingga di siang hari menjelang sore hari ini. Untuk itu Tuhan kami berkumpul, di mana omongan yang akan dimakamkan sebagaimana aksi nyata untuk memajukan sekolah kami. Untuk itu Tuhan melalui acara ini Tuhan sertai kami agar boleh kami pergunakan untuk mengajar dan mendidik yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau memberkati dan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Omutrando Sihombing. Kepada Omutrando Sihombing dipersilakan. Baik, selamat siang Ibu Bapak yang saya banggakan. Selamat siang. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Ibu Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini Bapak Abdul Basari, beliau dari izin karena kondisi kesehatan dan
juga yang saya hormati Bapak protokol kita, Bapak Fauzan Nurjai selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Bapak yang saya hormati, adapun kegiatan kita pada hari ini sebagaimana yang telah disampaikan di grup guru SMA adalah pengimbasan aksi nyata berupa pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya musik. Yang saya sampaikan ini bukanlah hal baru bagi Bapak. Dan yang saya sampaikan ini modul 1.4 tidak ini semua modul yang belajar. Hanya sedikit, hanya prolognya saja. Masih banyak praktik restitusinya seperti apa nanti. Jadi budaya musik itu yang ini kita bahasanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Bagaimana praktik restitusi metode atap itu tidak ada kita bahas di sini. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat membuat kita penasaran. Kepada siapa perlu diimbaskan? Kepada seluruh warga sekolah. Saya mengapresiasi kehadiran Bapak Security ada, tenaga administrasi itu ada, Bapak Ibu guru. Ya bahkan sebenarnya ini juga bisa ditegakkan kepada siswa. Namun kita yang lebih awal untuk mendapatkan. Dan saya bangga karena di sekolah kita ini ada Bapak Hira Sitolus sebagai pengajar praktik yang sudah dibekali akan hal ini. Namun nanti akan semakin lebih mantap ketika mendampingi. Mohon maaf, ketika sudah mendampingi, karena sudah bertugas. Dan satu lagi Bapak Jogian Panjaitan yang sudah lolos seleksi tahap 2 dan sudah pembekalan. Yang kita harapkan mudah-mudahan insya Allah akan lulus di tahap ketiga, akan lebih mantap lagi teori budaya ini. Dan mungkin ketika saya sampaikan akan ada pemikiran, ininya, gimana mempraktekkan ini, belum tentu bisa ini. Tetapi bila kita praktekkan nanti, kita imbaskan kembali ke kelas kita dalam mengajar, ini lama-kelamaan akan menjadi budaya bagi kita. Baik, sambil memacu semangat kita, saya kasih seperti ikan kenapa yang suka berhenti? Kenapa yang suka berhenti? Ibu Syahan. Gak tahu, belum terpikirkan ya? Pasti tahu, tapi belum terpikirkan. Ikan apa yang suka berhenti? Ikan pun. Ikan apa? Pak Security. Ikan apa? Ibu guru biologi ikan apa? Ikan apa yang suka berhenti? Ibu guru biologi pada pasti tahu. Ikan apa? Ikan apa ibu guru geografi? Apa ikan I can stop loving you luar biasa. Ya, ikan ya ikan dengan ikan. Oke, jadi ikan yang suka berhenti adalah ikan paus. Kenapa? Kan paus ya. Adalah ikan paus. Oke, sambil mendengarkan, sambil menikmati hasil dari alam ciptaan Tuhan dengan buah-buahan, boleh sambil dinikmati. Ada juga es nanti ibu guru ini boleh bagikan masing-masing ya, boleh diantarkan esnya, kemudian sambil diisi absen. Ada scan barcode bisa diisi absennya. Bagi yang sudah terima kasih, bagi yang belum boleh dibantu sama yang sudah. Baik, kita akan masuk ke materi. Kita santai saja. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Jadi ada 3. Pertama motivasi, hukuman dan penghargaan, hukuman dan restitusi. Sebagai guru, sebagai seorang guru, saat ibu bapak hadir mengajar
Motivasi apakah yang berdasar? Ini pertanyaan. Ibu bapak, saya perhatikan tepat waktu masuk mengajar. Motivasi apa yang mendasar? Apakah ibu bapak datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan ibu bapak dan kemudian mendapat surat peringatan? Jadi ada tepat waktu ada untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau ibu ini ada bu bagi temannya. Aku cuma membalikan kerjaan aja. Enggak, tolong balik awal dulu. Tapi piringin terus, ini budaya pesantren. Baik. Atau ibu bapak ingin mendapatkan pujian dari atasan bapak dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau sebagai guru yang berprestasi. Hadir supaya ada prestasinya, mendapat imbalan atau penghargaan, atau supaya naik poin salah satunya. Atau ibu bapak ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri ibu bapak, bahwa ibu bapak sendiri adalah teladan sebagai guru, sebagai teladan yang harus dicontoh anak didik nanti. Apakah Pak Jaihan supaya dapat supaya nggak ditegur gitu? Apakah begitu? Iya, saya juga gitu. Apakah ibu bapak hadir tepat waktu mengajar supaya dapat naik karir? Iya, saya juga begitu. Apakah ibu bapak hadir karena menyadari saya guru, saya harus bisa jadi contoh, saya harus menghargai diri saya? Apakah begitu? Iya, kita semua begitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, manakah motivasi yang paling kuat berdasarkan tindakan ibu bapak? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi? Aku karena yang tiga itu, atau kombinasi tiga-tiganya? Jadi nggak apa-apa kombinasi tiga-tiganya, tapi yang harus lebih kuat adalah menyadari mindfulness, kesadaran diri di dalam berpikir. Jadi ini dia Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bila di sekolah ibu bapak tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada alasan yang memujian, apakah ibu bapak akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Kalau Pak Dedi, beda. Tidak ada peraturan. Hadir tepat waktu, tidak ada penghargaan. Terlambat juga tidak ada larangan tugas. Apakah bapak akan tetap hadir tepat waktu? Saya ada sekitar berkurang dari yang biasanya tepat waktu sudah selalu memikirkan kedisiplinan itu lagi. Karena nggak adanya aturan dari sekolah untuk membuat kita disiplin. Baik, terima kasih atas umpan baliknya pelanti. Jadi dia akan berusaha tepat waktu, tetapi ketika sesuatu tindakan yang dilakukan tidak ada larangan, ketika salah tidak ada penghargaan, ketika dilakukan berat, maka lama-lama akan jadi berkurang. Kita semua kalau ditanya memiliki prinsip yang berbeda. Menurut ibu bapak, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid ibu bapak di sekolah? Kenapa siswa ibu bapak mau tunduk sama bapak? Menurut ibu bapak, mereka tunduk gara-gara apa? Gara-gara takut dipoinkan kah? Atau gara-gara supaya jadi siswa terbaik nanti ketika penamatan? Karena kita pada saat penamatan ada juara 1, 2, 3 siswa terbaik. Atau gara-gara memang anaknya sudah membudaya tindakan positifnya. Kira-kira dari 28 yang diwalikan oleh
Pak Panjaitan? Kebanyakan anak yang seperti apa? Mereka baik-baik ketika apa? Gara-gara apa? Apa motif mereka? Baik, memang motif mereka kalau saat ini ya, setiap yang terlambat saya buat poin, dan semua peraturan ya saya buat poin-poin tersendiri, saya bisa referensi ke depannya. Tapi memang terakhir siswa itu jadi menjadi anak yang bisa jendalkan menjadi dirinya sendiri. Tapi itu juga ada sebab akibatnya. Karena saya jadi guru yang menjadi contoh, ya mereka juga mengikuti hal kedisiplinan yang saya berikan. Terima kasih. Baik. Berarti motivasinya karena anak bapak dipoinkan ya, diberitahukan sebuah peraturan dengan harapan di suatu saat yang diatur selama ini menjadi diri mereka. Kalau mereka diatur berdisiplin, diatur bertanggung jawab, dengan harapan kedepannya jadi orang yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Itulah perilaku anak didik yang sedang kita hadapi. Kalau anak didik kita termotivasi mau baik hanya gara-gara takut peraturan, sesungguhnya cerminan dari kita guru katanya. Berarti kita datang ke sekolah ini, kita tidak terlambat datang ke sekolah atau ke kelas hanya karena ada peraturan. Bayangkan jika Pak Panjaitan tidak ada. Pak Panjaitan sedang diklat tugas 1 minggu atau 10 hari. Pastinya si anak didik tadi terlepas dari peraturan, dia akan jadi bandar. Atau mungkin Pak Panjaitan pernah meninggalkan 1 hari 2 hari, tiba-tiba begitu masuk 1-2 hari karena sakit begitu masuk, dalam banyak laporan kasus. Pernah begitu Pak? Baik, terima kasih. Strategi apa yang selama ini Ibu Bapak terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Ibu Bapak? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid dari strategi poin? Coba ke Bapak Situ, strategi apa yang Bapak lakukan untuk menanamkan disiplin positif? Boleh berarti? Terima kasih Pak Ahok. Sebagai guru dan juga sekaligus sebagai wali kelas, itu masing-masing kita memiliki strategi yang berbeda ya untuk menanamkan disiplin positif. Kalau saya yang biasa saya lakukan adalah mulai dari diri sendiri. Ya, saya tidak akan mau menyuruh sesuatu hal kepada mereka jika saya belum memberi contoh. Kalau saya kasih contoh sekali, mereka akan mengikut seperti yang saya lakukan. Jadi itulah strategi saya. Jadi mulai dulu disiplin daripada diri sendiri. Ketika anak didik saya melihat bahwa itu baik itu dilakukan, mereka akan mengikuti secara otomatis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yunus, wali dari kelas 12 IPA. Strateginya adalah dimulai dari diri sendiri dan memiliki strategi yang berbeda. Kita dulu dan saya yakin wali kelas juga menggunakan strategi yang berbeda kepada siswa. Jadi pasti beda cara kita untuk memotivasi anak si A dengan si B dengan si C. Baik, terima kasih. Nilai-nilai kebajikan apa yang Ibu Bapak berusaha tanamkan pada murid-murid Ibu Bapak di kelas dan sekolah Anda? Saya ingin jawaban dari orang yang berbeda. Pak Zai, nilai kebajikan apa? Apa sekarang nilai kebajikan yang sedang Bapak tanamkan yang sering dilakukan oleh siswa? Apa? Kedisiplinan kah? Oke. Cukup yang satu saja, Pak. Kedisiplinan dalam hal Kedisiplinan. belajar, ya belajar. Kedisiplinan belajar. Ibu Julaini, nilai kebajikan apa yang sedang ditanamkan di kelas 11 IPS?
ketepatan waktu. Nilai kebajikan apa tambah yang sedang tanamkan? Kalau saya pribadi itu kepedulian. Karena sekarang sesama kita juga kelas, sesama siswa kurang peduli. Jadi perlu kita terangkan bagaimana menanggapi supaya jadi terlibat kepedulian itu di dalam diri siswa. Baik, terima kasih Pak Johnson Tambah, guru sejarah. Kepedulian, careness, yang otomatis dimulai dari diri kita, kemudian berimbas kepada nanti. Itulah pertanyaan tadi sudah kita jawab dengan singkat. Sambil menikmati silakan Pak. Tidak masalah, tidak usah susah. Kita kan lagi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, betul nggak? Nggak pernah ada pelanggaran, betul nggak? Kalau ada pelanggaran, pasti sesuatu akan terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau meninjau ulang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam materi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang namanya restitusi. Jadi kalau terjadi pelanggaran, seharusnya ada sesuatu yang terjadi. Biasanya sesuatu itu berupa hukuman atau berupa konsekuensi yang harus kita berikan. Jadi kalau makin kita larang sesuatu, kita lihat makin melanggar banyak, sebenarnya perlu kita tinjau ulang. Berarti peraturan itu tidak bagus untuk mereka atau kurang bagus bagi mereka. Jadi ada yang harus kita tinjau ulang dari peraturan. Lalu kita berikan disiplin positif berupa restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pasti anak kita pernah membuli, benar bukan? Benar. Saya baru saja melakukan praktik restitusi kepada anak didik kita di Kamadu. Tanpa ada larangan dalam kata-kata saya praktikkan dari segitiga restitusi. Tanpa ada larangan, saya langsung katakan, Angel, saya dulu pernah siswa. Saya pernah dulu melakukan kesalahan. Dan dia sendiri yang menyampaikan apa saja kesalahannya dan dia yang berkomitmen dalam dirinya, dia ambil apa yang harus dia lakukan ke depannya. Saya harusnya diri stop, saya bilang, jangan banyak, jadikan satu saja, fokus kita ke masalah. Jadi akhirnya dia berlinang air matanya, berkaca-kaca maksud saya. Jadi tanpa ada kata-kata yang lain, tanpa ada kamu begini. Karena sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada nggak perbedaan hukuman dan konsekuensi? Beda nggak itu? Tidak. Hukuman biasanya bersifat manis ya, konsekuensi bersifat efek ya. Kalau hukuman ya bisa saja lebih berat,
Tapi kalau konsekuensi ketika tertabrak oleh motornya motor kawannya, mana yang rusak itu digantinya dibayarinya, itu masih konsekuensi. Tapi kalau sudah hukuman langsung ngeblok mentalnya, membuat dia apa dan lain sebagainya, jadi seolah-olah dia tidak akan berubah kalau nggak divonis. Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di bawah ini, ibu bapak akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif belakangnya, sesungguhnya sudah menunjukkan identitas sukses. Kalau dengar kata disiplin, kata yang baik ini, disiplin kata yang baik, tanpa ada pun kata positif, udah yang baik. Apalagi disiplin positif katanya. Jadi tanpa kata positif saja sudah bisa dilakukan. Dan hukuman merupakan identitas gagal. Ini disiplin. Ini hukuman. Kalau dengar kata hukuman, berarti ada kegagalan, ada pelanggaran. Dihukum. Saya katakan, si Rizka dihukum. Berarti ada kegagalan pada Rizka. Si Rizka sedang didisiplin, disiplin positif katanya. Berarti si Rizka sedang dihukum kedisiplinan. Konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi yang selanjutnya akan dijelaskan dengan lebih rinci pada materi restitusi. Jadi kita tidak bahas di sini. Tapi saya ingin sampaikan ada 3 tabel. Tabel yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena terlambat mau nggak mau harus cuci WC. Mau nggak mau harus cuci WC. Aku cerita. Tadi saya sering begitu kalau katanya, langsung nggak usah banyak bicara, cuci WC. Tanpa ditanya apa penyebabnya. Karena ketika dia mendapat hukuman, kedepannya dia nggak akan mau dapat hukuman. Dia akan ciptakan kebohongan untuk membenarkan alasannya. Tetap aja cuci WC begitu contoh ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kita kasih pilihan dulu pada siswa yang kedua. Kamu mau milih apa? Mau milih jadi orang sukses kah? Atau kamu nantinya? Kita kasih gambaran, ada kita punya teman di masa lalu yang selalu terlambat, lalu memang hidupnya juga terlambat. Dengan cara ibu bapak sendiri, nggak ada cara saya. Karena ibu bapak yang tahu menghadapi siswa, karena beda situasi ABC, sikapnya ketika saya ngajar matematika, dengan sikap si ABC orang yang sama ketika Pak Dery Panjaitan mengajar PNS beda. Saya bilang si Aidi kurang bagus, kurang minat. Ternyata si Aidi yang minat di tempat. Jadi gunakan cara ibu bapak sendiri. Tidak nyaman untuk murid atau untuk anak untuk jangka waktu tadi. Siapa di sini? Kalau di guru penggerak di tanah itu kan, coba ceritakan pengalaman ibu bapak yang sangat berkesan, yang sangat berkesan, yang sangat menyakitkan dari guru kemarin. Kita nih, kalau saya tanya sekarang pasti ada. Ada nggak pengalaman mama yang terkenal dengan guru yang pribadi? Ada apa beda? Jadi itu ya hukuman. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek, artinya begini, dia melanggar, kemudian kita kasih konsekuensi dari pelanggarannya, dia enak. Tapi selama dia menjalani masa pemenuhan konsekuensi, udah selesai konsekuensi ini, baru enak. Tetapi kalau direstitusi, malah menguatkan untuk murid yang dalam jangka panjang. Karena kita begitu, masa udah makin kita kuatkan. Kita cari dasar dia melakukan kesalahan itu apa, dasar dia membunuh itu apa. Kemudian kita tarik diri apabila kamu dalam posisi dibunuh.
Bagaimana perasaan itu yang perlu kita kuatkan dalam diri anak ini. Kemudian murid anak akan tersakiti. Kita semua pernah tersakiti dengan guru kita. Tetapi kadang-kadang sakit yang dibuat oleh guru yang berkesan itu membuat kita jadi seperti ini kan? Ya kan? Itu salah satu motif kita. Karena kita tahu bahwa kita punya masa depan. Tetapi jangan juga lupa yang Bapak. Yang saya banggakan ada juga anak yang putus sekolah gara-gara dari kebetulan saja kita ini kan, mohon maaf, kita kan bilang S1 lalu bilang kita berakademik ditelak gara-gara apa? Gara-gara dimaki guru kita dulu, gara-gara direndahkan guru kita dulu. Kita ingat dan kita ubah itu menjadi motivasi untuk berubah. Tapi tidak semua anak begitu itu. Mereka malah jadi jauh mundur dan jauh akhirnya tidak bernasib seperti ini. Jadi jangan sampai kata-kata kita yang Bapak membuat siswa tersakiti. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman. Tapi kalau direstitusi, anak jadi terkuatkan. Oh iya ya, anak terinsafkan. Oh iya ya. Perilakunya pasif agresif meningkat. Dia pasif. Dia seperti kayak apa? Kayak bodoh-bodoh gitu, kayak pasif, nggak aktif. Tapi dia sisi agresif. Aduh, langsung membakar. Itu kalau didapat hukuman. Kalau ini perbuatan Anda bertahan dalam jangka waktu pendek, kalau ini jadi terpecahkan masalah. Jadi terpecah. Sama seperti tadi sama Dira juga saya kasih dari kata-kata. Habis keluar, wali kelas IPA, lalu keluar dari dulu sih, keluar ibu Santi Yosefa Sehaan, lalu keluar dari situ saya sampaikan kata-kata. Artinya kata-kata yang harusnya tidak minta maaf waktu itu wajar dan sebagainya. Dan Dira juga menyadari bahwa kata-kata itu sudah kayak seorang guru-guru gitu. Lain kalau kamu kita jadi tiba-tiba kamu bilang dan sebagainya. Tetapi dengan teknis yang membuat Dira jadi bangga. Peran sudah besar, membuat Pak Kiai mengalami sebuah peningkatan bukunya. Seperti bilang juga bila mana kamu posisi ini. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak taat. Kita hukum pun anak bisa hukuman ganti. Tahu di sekolah katanya besok panggil orang tua gedung nggak ada takutnya sama hukuman. Dalam bahasa daerah itu dikatakan budal gitu. Budal membahayakan sekali ya, kalau dia nggak takut saudara nggak berani. Dan kalau konsekuensi memerlukan mori-mori dan supervisi terus menerus dari itu. Dengan pengalaman ini seorang anak didik yang hanya itu saja. Kemarin itu yang bermasalah, di sini bermasalah, di sebelah. Nah itu kalau konsekuensi kita kasih. Tetapi kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Bagaimana praktis ini tiga restitusi? Belajarlah mengakses PKB daftar guru penggerak. Nanti kita jadi di sana. Ada yang boleh diberikan hari ini. Kemudian identitas gagal dalam hukuman ini, kalau identitas sukses konsekuensi juga iya, tapi dia masih orange dia pakai. Yang hijau ini, kalau di hukuman peraturannya dulu kamu harus, pokoknya dia wali kata-kata pokoknya kamu harus. Jadi kalau konsekuensi apa peraturannya? Apa peraturannya? Bisa nggak kamu lakukan ini? Bisa nanti saya apa? Bisa kamu gantikan karena udah kamu yang selesai. Bisa bapak, bisa ibu, makasih ya. Tapi kalau direstitusi, apa yang kamu hati? Apa yang ada dalam pikirannya? Apa yang diyakini? Ngapain dia lakukan di sekolah ini? Kita kasih sadar dulu, kita kasih insaf dulu. Ngapain dia sesuai datang di sekolah ini? Apakah dia hanya tidur? Apakah dia hanya apa gitu? Karena susah juga menghadapi anak
yang tinggi kalau gaji online itu kepalamu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itulah kalau restitusi. Kemudian murid atau anak ini membenci peraturan. Kalau sistemnya hukuman. Tapi kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Kalau biasa kita kasih kepada konsekuensi hanya menghormati aja. Contoh dituliskan ini peraturan yang tidak ada peraturan itu dia lakukan. Kan nggak ada tertulisnya, nggak ada tertulis buku. Kan belum ada dikasih tahu. Sejak kapan peraturannya? Kan dibuat lagi akan memberitahu, berjalan memberitahu tidak harus sebelum apa. Nggak ada dikasih tahu. Tetapi kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dulu dirinya dihargai. Diri saya sebagai siswa yang harus masuk kursus. Kalau dia tidak bisa menghargai dirinya, yang harapkan bisa menghargai orang lain, apalagi kita ibu bapak itu. Hukuman tidak ada negatif. Lebih awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu Pak Jai pernah katakan dia, awas. Tapi Pak Jai tidak dalam hukuman, dia hanya awaskan dirinya. Karena Pak Jai adalah terusnya awas. Awas kan dulu, awas kalau itu mengancam aja namanya belum pernah, kita masih bos. Awas tuh, kalau yang berat, lakukan apa yang saya katakan. Kalau bilang, jangan kau pindah, lakukan apa yang saya katakan. Kalau yang positif, paham ini, yang sesuai kau lakukan, kayak nanya kita ke sesuatu, coba enggak ini nanti. Kayak nanya kita. Ini suka nggak kamu lakukan? Enggak, aku nggak suka. Jadi gimana cara kita? Padahal sekolah kita mengharapkan supaya begini. Gimana cara kita? Kita tanya mereka. Jadi 30 murid, 30 ngatur kita. Seharusnya. Iya, memang begini. Jadi kedepannya nanti si anak ini akan berkembang. Bukan hanya karena ada undang-undangnya kalau di pemerintah. Bukan karena ada undang-undang baru apa? Baru taat. Tetapi tak ada undang-undang yang mengaturkan ketika dia jadi pejabat publik, kebijakan khusus rapat yang pimpinnya bisa memimpin dia. Hukuman metodenya paksaan, kalau ini stimulus respon. Kita pancing dulu, kita stimulasi dulu, kita kasih stimulan, pancing, gimana responnya? Kalau mau, udah. Tapi kalau ini ada teori kontrol. Kalau sudah bisa kita restitusi anak ini, tinggal kontrol kita. Kita bilang kiri-kiri langsung. Bahkan kita juga melakukannya dengan verbal. Kalau sudah kita budayakan yang Pak Tos katakan mulai dari diri, kita lakukan tugas kita mengikuti siswa. Kalau jangan capek. Seharusnya. Tetapi yang namanya karakter memiliki 1 hingga 40 tahun perubahannya. Alangkah senangnya apabila ada 3 tahun di sini. Jadi itu makanya 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 12 tahun ini, lalu 16 tahun. Jadi 40 tahun ini prosesnya, tapi kalau pendidikannya ya dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Mendorong menyerahkan diri, mendorong kepatuhan, ini mendorong disiplin positif. Konsep diri dahulu, konsep diri baik, konsep diri makin kuat dia di sini. Kalau di restitusi, siswanya jadi makin kuat, jadi makin ngerti, oh begini ternyata. Lalu yang terakhir, materi masih ada yang terakhir. Kita sampai ke 13:45. Karena tadi 34. Lalu terakhir, murid atau anak menyembunyikan kesalahan, itulah kalau hukuman yang tadi. Tapi kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusi, murid atau anak belajar menyelesaikan masalah. Sebenarnya, setiap peraturan yang dilanggar itu akar masalah mereka. Akar masalah mereka. Jadi kita ajari anak didik supaya bisa memecahkan masalah. Kita restitusi. Kok sampai begitu kamu anak? Apa sebenarnya? Apa penyebabnya? Oh, dia yang mengganggu saya. Oke, dia yang mengganggu. Berdekat. Dipertemukan dengan temannya dan lain sebagainya.
Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Aku membayar atas kesalahan. Kalau di sini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Saya selalu katakan kepada anak ini, nggak bisa saya buat kau berubah. Dan saya juga sudah mendengar ibu bapak selalu berkata kayak gitu ke siswa. Nggak bisa. Karena saya hanya bisa memantau kamu di kelas ini. Kuncinya di kamu. Kamu yang kontrol yourself. Gitu. Jadi kita sadarkan anak didik ini bahwa dia dapat mengontrol. Perubahan itu sebenarnya dari dia awal. Dampak pada murid kalau dulu marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Oke, kalau dihukum sama sini. Wah, udah kayak dia yang paling akar masalah pembawa masalahnya. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, ada waktu jeda seorang diri, time out, ada penahanan atau detention. Kayak tertahan dia pun nggak bisa gini, kayak tadi ini dibuat. Tapi kalau di restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau ada yang direstitusi, jadi punya semangat pun. Aduh, saya kira tadi saya dimarahi, padahal tidak. Ternyata saya hanya dibilang sering begini, tapi dikontrol saya, dimonitoring saya, itu dia membantu saya. Alhamdulillah. Please enjoy the food and eat. Lagi jangan guys. Oh, semua kan? Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, hukuman itu datangnya tiba-tiba dan tidak diharapkan, melukai lagi. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Tapi kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi restitusi ini begitu terjadi sesuatu yang salah, kalau hukuman langsung ini bukan boleh sana. Tapi kalau konsekuensi itu begitu terjadi pelanggaran, ayo sini baca dulu ini. Nggak masuk baju sekian. Kamu tadi mengucapkan nama orang tua teman sebelumnya. Itu udah tahu. Dan masuk akal ada aturannya. Tapi kalau restitusi dia dipakai nanti kita mau dulu ya. Oh, baru restitusi dia. Akhirnya jadi bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau hukuman dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Sekarang kita nanti ada kegiatan pulang-pulang di rumah siang semangat. Ya nak datang yang lain dihukumlah seperti 5 kali, 3 kali aja. Itu sudah semakin kecil. Kalau konsekuensi ketika dilanggar, ya terima konsekuensi. Tetapi kalau ini dibuat oleh murid atau dibuat oleh anak, jadi dibuat dalam dirinya, kita hanya menyatakan bahwa hadir di sana nanti sekian. Jadi ketika tidak ada pelanggaran, ketika ada pelanggaran terjadi, dia sudah ditunggu-tunggu temannya mau kerja kelompok, dia sebelum waktu mulai dia sudah nelpon. Itu ciri-ciri anak yang dia sudah nelpon. Dia akan video call. Ini masih mengatakan masih mau belajar ini dan sebagainya. Nanti saya akan lucu. Yang terakhir, menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Inilah kalau dikasih. Tetapi kalau konsekuensi membantu, jadi guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menetapkan konsekuensi.
Ini dia kalau konsekuensi. Jadi kita tinggal sampaikan. Kalau ada konsekuensi gimana? Sakit, rame-rame, Gater. apa ya? Sedangkan restitusi menguatkan sifatnya. Apa peran guru? Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau restitusi anak. Kerangkanya kerangka anak. Atau kepanjangannya seperti apa pendeta dibanding faktor seharusnya. Karena pendeta luar penjagaan. Ya. Oke. Kalau Pak penjaga tahu ketika buka filenya pasti tahu. Oke. Misalnya berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau suatu kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu kan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terancana atau sudah disepakati. Yang kita tentang itu pada saat itu konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi itu oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, inilah konsekuensi. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol lah, maka murid tersebut kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor doang. Jadi sudah ada tingkatannya, dapat diukur ini, dapat diukur. Kalau sudah sekian konsekuensinya, sudah 20 naik ke wakil ketua, udah 30 naik ke kepala sekolah, udah 50 skorsing, udah 70 bawa ke majelis sekolah dan lain sebagainya. Itulah kalau konsekuensi. Oke, sekarang dihukum oleh penghargaan. Ini dia. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Kalau kita di dalam mengajar atau dalam memperlakukan karyawan, memberikan sebuah hadiah atau ganjaran, pada saat kita sedang memberikan itu, di situ kita sudah berasumsi bahwa kalau nggak dikasih nanti mana mau ini orang Indonesia kasih. Kalau nggak dikasih nanti mana mau datang cepat. Kalau nggak dikasih nantinya, jadi kita buat hadiah. Jadi hadiah atau penghargaan menjadi hukuman bagi siapa? Bagi yang belum mendapatkan hadiah tersebut. Sementara di dalam kesuksesan itu perlunya kolaborasi, karena makhluk insan manusia adalah makhluk sosiologis yang membutuhkan satu sama lain, kolaborasi. Jadi tidak ada lagi istilah ranking ini, Bapak. Karena yang ranking ini tidak akan berpisah nanti dalam kehidupan masyarakat. Sehingga di dalam pembelajaran guru penggerak ini yang mau diciptakan adalah bukan menciptakan
anak yang memiliki nilai bagus pada selembar kertas, tetapi menciptakan anak yang nantinya bergaul di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, Alfikon katakan, menggunakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Freud, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi memberikan penghargaan atau hadiah itu sedang menghancurkan tujuan pembelajaran. Tetapi yang jadi hadiah adalah ketika ibu mau mengajar, ketika Pak Samba mau mengajari si A, padahal belajar si A, belajar Pak Samba, lalu diajari lagi para guru, lalu diajari lagi, itulah hadiah. Jadi hadiah adalah tindakan belajar itu sendiri, itulah penghargaan yang sesungguhnya. Bukan sebuah hadiah yang menunjukkan bahwa si dia sudah lewat dari fase belajar. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ketika Pak Deddy Iskandar memberikan sebuah penghargaan kepada siswa yang bisa melempar bola tolak peluru siswa lainnya yang hasil jarak tolak pelurunya tidak seperti pemilik tolak peluru terjauh tadi. Karena tugas Pak Deddy Iskandar adalah menganalisis yang rendah ini, apakah karena lengannya yang kurang panjang, apakah tenaganya yang kurang kuat, apakah tidak ditolak peluru bidang atletiknya, dia hanya di bidang lompat jauh atau lari atau lain sebagainya. Itu kata Prof. Selanjutnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Saya akan hadir tepat waktu mengajar di kelas hanya karena penghargaan itu tadi. Dan itu berlaku ketika sudah habis penghargaan. Hasilnya kita kan bapak yang dibayar 5.000 setiap hadir di rumah, ya? Ya kan masih enggak. Ketika itu tidak ada lagi kita. Nah, sudah mulai kita sudah ada. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Itu dia Bapak. Kasih lagi. Secara otomatis, pernah saya dapat kalau memester contohnya seorang siswa. Dulu punya guru yang ngasih penghargaan pada yang lain. Ketika dikasih sebuah tindakan yang harus dilakukan, memester tidak akan lagi mau melakukan. Udahlah, guru kimia yang ngasih penghargaan. Awan, saya tidak terlalu enak dalam keseimbangan mol. Saya hanya bisa di reaksi elektrokimia saja. Jadi Esther telah tahu ini aja yang penghargaan. Jadi kehilangan motivasi dari dalam. Apresiasi yang sesungguhnya, kalau aku sama Pak Pendeta masih ingat itu adalah apresiasi terbang langsung. Iya mantap, bagus, keren, super, excellent dan lain sebagainya. Kita lagi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan lagi penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita ingin berharap maunya dapat lagi, jadi nggak sadar kita bahwa lebih dari yang kita lakukan untuk mendapatkan penghargaan itu bisa yang kita lakukan. Lebih dari itu. Tetapi
Pernah nggak Bapak Ibu ingat anak kita yang juara, kita kasih hadiah buku, harusnya senang ya kan? Kita kasih hadiah buku lemas. Pernah kan? Lemas. Oh, masa nih? Masa nih? Capek-capek awak belum ada 3 buku paling. Jadi hilang anak ini bahwa tindakan baik dia selama ini sebenarnya tidak diukur oleh 3 buku tadi. 3 buku untuk juara 3, 5 buku dan 1 punten untuk juara 2, 7 buku dan 1 punten 1 titik untuk juara 1 contohnya. Jadi kehilangan dia tidak disadari tindakan baik yang sudah dilakukannya. Tetapi kalau kita semangati mereka bahwa mereka sudah lakukan yang terbaik sampai kepada yang juara terakhir, maka mereka akan ternyata tapi segini dapat udah bagus, aku tingkatkan lagi. Ada begitu dia. Berarti penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Pernah nggak kita mengerjakan, semangat kita mengerjakan, tapi tangan kita gemetaran? Karena apa? Karena dikejar waktu tadi. Dikejar waktu. Yang salah satu dari 3 ini. Aduh, jadi cemas. Seringkali cemas akan jadi lupa bahwa dia sebenarnya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang saya lalui di semester tadi, kalau dia mahasiswa, pernah penghargaan, terus belajar. Usah ada lagi, bertanya kita 1 suara. Kita lanjut. Penghargaan tadi merusak hubungan. Sekarang penghargaan mengurangi kelepatan. Ini penelitian. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Diberi penghargaan pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Jadi ini ada gambar, coba tentukan gambar sini. Apakah perbedaannya? Yang benar jawabannya apa uang katanya. Hasilnya apa yang tahu? Hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Gimana? Tadi anak laki-laki yang dibayar, tapi kan benar dia kok banyak salah gini. Dia ini bisa menjawab. Dijawab, katakan Mak Dewi ini masih sedang siswa. Jawab dia, nomor 3 berbeda dengan nomor 7. Nomor 3 kupingnya menghadap ke kanan. Kalau yang nomor 7 menghadapnya ke kiri. Itu bedanya. Ya benar. Kasih. Baru mendengar gambar yang ini sama gambar wajah ini. Ya benar. Tapi ada banyak kesalahan. Jadi gini, 8 kali dia menjawab, 3 kali mendapat uang imbalan, 5 kali salah. Tetapi anak yang tidak terobsesi dengan penghargaan tadi, dia sesekali menjawab. Hanya 4 kali menjawab tapi benar, karena dia sudah didasari ketelitian akan instruksi. Dia tuliskan di apa di bukunya gambar ini, kan nggak berani dia. Dituliskan ada gambar ini sama ini. Ada satu pasal waktu dalam lagi. Ada satu masuk dari selain 2. Ada waktu. Di dalam tulisan jadi tinggi. Dia mendapatkan jawaban yang benar, tidak ada masalah. Riset yang kedua, anak-anak sudah mengikat kata-kata tertentu. Di situ mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali
memberikan pada mindset yang mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya tidak tahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, jadi kalau benar benar, kalau tak benar tak benar, salah. Hasil anak-anak yang mendapatkan terbaik jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diketahui jawaban yang benar. Ini Bapak intinya seperti ini. Hasil riset memiliki populasi. Bukan berarti ini sebagai asupan matematik Bapak ini. Bukan berarti berhenti memberikan penghargaan, tidak. Tetapi analisa kembali untuk memberikan penghargaan yang jauh lebih baik dari yang ini Bapak boleh lakukan. Karena riset ini mungkin dilakukan di negara lain, belum tentu kalau di negara kita ini berbeda hasilnya, kan begitu. Bisa saja jangankan di negara kita, riset di provinsi A dengan di provinsi B menghasilkan hasil yang sama. Tetapi walaupun ini tidak menjadi bahan baku mati asupan Bapak ini, agama Islam ini setidaknya jadi rujukan, jadi referensi bagi Bapak ini untuk melakukan pemberian penghargaan. Bapak kita juga berikan penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diketahui tentang hadiah yang bisa mereka berikan. Tidak usah dari ketahuannya. Karena ketika saya dulu bahasa Indonesia katakan buat puisi sekreatif mungkin katanya, begitu dibuat langsung kita kasih hadiah, yang belum dapat hadiahnya akan tanya ke jangan hadiahnya mana terlembut, kok yang itu jadi copy paste. Tetapi kalau tidak kita bilang ada hadiah, pasti beda dibuat ini, beda dibuat situ, beda dibuat sana, beda semua. Kreativitasnya jadi banyak. Lalu kita kasihlah hadiah yang menyeluruh, rata, tidak ada tingkatan hadiah. Jadi kalau saya mencangkuk demikian, kembali mau saya berikan, tapi sudah kita mulai untuk memberikan penghargaan berupa apresiasi langsung, ujian langsung, motivasi langsung, sebarang langsung dan pengalaman yang langsung kita alami. Saya dulu dirinya, akhirnya dari ini. Kemudian penghargaan melalui kreativitas, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kreatif bila dijanjikan sesuatu. Lalu dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Karena biasanya sifatnya meniru. Gimana dibuat itu? Penghargaan dari mematikan kreativitas. Kalau sekarang penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka dalam tanda kutip menghukum ya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, tadi sudah kita bahas, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum oleh si ranking 1. Yang dapat ranking 3 akan merasa terhukum oleh si ranking 1-2. Apalagi yang tidak ada ranking, di mana kehidupnya ini yang paling tersisa, yang ada lagi harap. Ibu bapak yakin atau tidak, anak kita yoga pendidikan menurut utara selesai pendidikan atau tidak? Sedang ya? Sudah selesai ya? Sudah selesai. TNI AD, begitu tamat melamar dicebol. Yakin atau tidak? Saya wali kelasnya. Beliau di kelas terakhir ya. Saya wali kelasnya. Mereka dengan si Wina Silaban, sekarang mahasiswi kebidanan di Magister Alun Pakar. Kalau si Wina juara 1 dari belakang, si Yoga juara 2. Kalau si Yoga juara 1 dari belakang, si Wina juara 2. Tetapi di dalam, kalau saya dulu PKN Pak Jadi, di dalam PKN si Yoga jangan tanya kalau udah diskusi. Banyak kata-kata. Jangan-jangan dua agamanya pernah cerita ke saya walinya, pengawalan dengan si Yoga, banyak pertanyaan katanya. Meningkat kreativitas. Kita dan penghargaan mungkin karena banyak
dikendalikan. Dalam jangka waktu lalu, penghargaan akan terlihat sebagai ukuran. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda, ibu bapak tidak mendapatkannya, siswa-siswi tidak mendapatkannya, siswa-siswi kita kayak merasa. Ini slide kedua terakhir. Jadi apa yang mau kami adalah motivasi dari dalam diri intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Jadi karena dia penuh makna. Kalau guru-guru bahasa Indonesia tahu anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ada kalanya anak didik bangga sendiri. Ada kalanya anak didik kayak dapat hadiah sendiri. Oleh siapa? Oleh perubahan dirinya. Jadi ada yang kenal dulu. Ternyata kalau ini digabungkan dengan kau jadi no. Kalau ini digabungkan dengan dia dikasih S jadi yes. Lama-lama ada lagi di tembok-tembok tulisan. Oh ini bacaan ini. Lama-lama jadi apa? Dia akan merasa. Lalu kita puji hebat, mantap dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sedang tak mengenali huruf tadi, tiba-tiba ada yang membaca, ini luar biasa mantap. Bisa kamu membaca lancar kali. Nah, ini akan jadi teguh. Kalau lupa perlakukan dia. Jadi motivasinya jadi ekstra dari luar. Nggak bisa dia kayak si A itu si D yang di luar dari dirinya, nggak bisa kayak gitu, dia merasa kecil hati. Tetapi motivasi dari dalam diri, itu yang membuat. Namanya juga dari dalam. Didorong dari diri. Dan yang slide kedua terakhir. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Mari kita ulangi ya. Ulangi. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat kapan? Pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi seorang anak yang sudah belajar terus-menerus, dia bangga akan pencapaiannya, dia sangat gembira sekali. Gak nyangka aku bisa kayak gini kok, ternyata itu usaha tidak mengkhianati hasil. Dia bangga, tiba-tiba kita mantap kali bapak, luar biasa. Kayak gini baru anak bapak, kayak gini baru anaknya Serdogi, kayak gini baru anak walinya sekolah gitu. Baru kita kasih hadiah. Dia udah bangga kali ini jadi hal yang akhir. Jadi dengan kata jadi kayak rendah segininya akan sangat itu akhir. Baik, inilah slide yang terakhir. Sampai sini Bapak Ibu, kita tidak dulu buka sesi diskusi. Kembali saya tekankan seperti yang di awal, ini bukanlah semua dari yang saya sampaikan. Yang saya katakan ini, saya sampaikan tidak. Masih sedikit bersama praktek restitusinya, ya bisa nanti buka dulu LMS Pak Omar yang CGV, bagaimana CGV bukan video boleh. Jadi tidak belum semua ini, dan ini tidak sedang mengajari Bapak. Saya mendapatkan lalu saya ikhlaskan. Tergantung ibu bapak mau meyakininya atau tidak, saya sudah membebaskan. Mari kita sama-sama membebaskan dan kembali kepada nanti. Tidak ada yang salah dalam tindakan ibu bapak suami. Tidak ada yang benar untuk dipuji dari tindakan ibu bapak selama ini. Tetapi yang benar itu adalah motivasi bapak ibu dalam melakukan tindakan itu sudah benar. Ketika berhasil dengan cara aspek dan sampai di sini apabila ada yang salah dan ucapan saya mohon maaf. Saya diri
sebuah pantun, banyak pohon di rumput bulu, ambil galang berikut jemuran. Saya menyusun jadi 10, silap dan salah, mohon dimaafkan. Selamat sore. Terima kasih dan materi yang disampaikan oleh Bapak Mutran Dosikombi yang sangat luar biasa, yaitu materi pembebasan yang disampaikan beliau yang sangat luar biasa untuk kita Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Nah sekarang kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu ucapan terima kasih atau closing statement kepada beliau yang berikan waktu dan tempat. Beliau ini siapa? Isi beliau. Sekolah kita. Sekolah kita karena Wakil kami SMA. mewakili SMA yang disampaikan oleh Wakil peserta. peserta yang diwakili oleh peserta Pak Tambah. Oke lah, terima kasih kepada saudara Mutran yang sudah melayani kita. Semoga apa yang sudah kita dapatkan boleh kita aplikasikan dan boleh kita praktekkan di hadapan siswa-siswi kita. Begitu juga kepada Mutran sebagai narasumber, semoga terberkati supaya lebih meningkat lagi, bahkan di hari-hari mendatang boleh jadi narasumber bahkan di tempat ini atau di luar tempat kita. Terima kasih. Terima kasih dari pertama yang telah menyampaikan ucapan terima kasih. Dan sekarang kita masuk pada kegiatan yang ke-6, yaitu doa tutup. Mari kita sama-sama berdiri semuanya yang disampaikan oleh Pak Yanto. Ya Allah, Bapa kami yang bersama dalam kerajaan surga, mari kita bersyukur dan berterima kasih kehadiran-Mu untuk sore hari yang indah ini. Tuhan telah sampaikan dan telah diharapkan kami. Dan baru saja kami boleh mengikuti, menghadiri, menyaksikan saudara kami, Tuhan, Bapak Mutran Dosikombi yang saat ini telah melakukan pembebasan aksi nyata nomor 1.4 dalam wilayah yang positif. Dari surga, setiap materi yang telah kami dengarkan yang sudah dilakukan oleh kami di dalam masing-masing kami boleh membenahi diri kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendidik di lembaga yang Tuhan percayakan secara khusus di SMA atau Masjid Putih. Manakala selama ini kami masih sering mendapat atau menggugat hukuman. Dan saat ini melalui pemaparan yang telah diberikan kepada kami agar kami boleh meninggalkan hukuman dari kepada negeri kami dan boleh lebih kepada konsekuensi bahkan kepada kesatuan restitusi agar setiap pelayan kami boleh berjalan dengan baik, anak didik kami boleh menyadari bahwa mereka memiliki nilai yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk boleh mereka kembangkan. Dan kami Bapak Ibu Guru ketika melakukan pelayanan tugas di tempat ini, biarlah motivasi kami, landasan kami adalah untuk menghargai diri kami masing-masing, sehingga pelayanan kami boleh semakin baik ke depan. Berkati hamba Tuhan Bapak Mutran Dosikombi yang saat ini telah melakukan pembebasan. Berkati dia dalam melanjutkan kegiatan calon juru penggerak komisi angkatan yang ke-7 dan dia boleh menyelesaikannya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat dan boleh lulus sesuai dengan kehendak ini. Bapak surga, terima kasih untuk ilmu yang sudah kami dapatkan dan dia akan melakukannya dalam segala pelayanan kami. Jika kami mau pulang Tuhan dari tempat ini, biar Tuhan menyertai kami dalam perjalanan hingga tiba di rumah pertemuannya dengan keluarga dan kesehatan pekerjaan sampai akhir. Untuk Tuhan kami selalu mengendara kami agar kami layak menjadi berkasih.
Adalah kehendak bukan kehendak. Boleh dikasih selatan dan satu nama meninggal. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Ada dua kegiatan lagi. Yang pertama sesi foto dan yang kedua diberikan oleh Bapak Kiai amplop honor peserta. Mungkin kita bisa ke depan di sesi foto Tugas juga ya. dan bisa dimatikan.